Makanya aku kemarin udah ngomong sama kamu. Kalau kamu mau proses di sini nunggunya pasti lama. Karena ada beberapa anak yang kasus polisi kayak gitu sampai 6 bulan. Dan 6 bulan bukan janji pasif turun visa. Iya. Kenapa, Mbak? Alah, Mbak. Terus dia cancelkan visaku dari tanda tangan. Kemarin aku pergi ke imigrasi kan, takutnya aku overstay kan. Jadi aku pergi ke imigrasi, aku nanyain imigrasi, terus kata imigrasi nunggu telepon lagi dari imigrasi kan. Terus? Ya, terus kata orang ini yang bantuin aku mau beliin tiket biar takutnya juga overstay katanya. Jadi beliin aku tiketnya tanggal 15 Miss, jadi gak ada waktu lagi. Siapa yang beliin tiket? Ada orang yang bantuin. Ada orang yang bantuin kamu beli tiket sampai NTT? Iya. NTB? Iya, NTT. NTT. Terus? Prosesmu gimana? Terus kan imigrasi bilang waiting we call katanya gitu kan. Ada kertas-kertas dari imigrasi nggak dia? Memang nggak kasih. Kamu laporan ke sana kan kasih waktu toh? Ada surat merah kan kamu? Belum dikasihin. Ada surat putih nggak? Mengisi data-data apa aja yang belum. Kemarin cuma aku kasih tahu masalahku, terus dia tulis gitu kan. Terus dia bilang minta nomormu, udah dia ngambil nomor. Oke, nanti kita call kamu gitu kan. Kan aku bilang kan kata agenku yang kemarin itu yang ngurusin yang dapat majikan ini kan, katanya you must to settle all your case, katanya imigrasi bilang kamu harus settle dulu case-nya gitu. Jadi aku ngomong ke imigrasi, jadi imigrasi bilang kita telepon nanti untuk masalah case-nya itu, katanya gitu. Kalau kita di sini bukan urusannya kita, ada lagi yang ofisialnya yang mengenai kasus casemu itu, katanya gitu. Jadi tunggu aja nanti mereka telepon, katanya gitu. Jadi nggak ada kasih apa-apa surat. Oke. Dari awal kan aku bilang kamu harus pulang. Iya. Dari awal kamu telepon aku sudah tahu bahwa kasus ini tidak cepat dan tidak mudah. Aku udah bilang perkiraan 3 bulan sampai 6 bulan dan sekarang masuk ke 3 bulan kan kamu? Iya. Masuk ke 3 bulan kan? Dan maji kamu yang baru nggak kuat kan? Ya, aku sudah menduga. Kenapa? Kenapa kemarin ada anakku yang bisa sampai nunggu 7 bulan? Karena majikannya sanggup nunggu. Karena majikannya sanggup nunggu. Dia tunggunya di Hong Kong ya, Mas? Tunggu di Hong Kong. Tapi visanya turun. Turun 7 bulan. Wow. Kamu lihat di YouTube ada 7 bulan turun. Dia telepon aku sambil nangis-nangis. Kenapa? Dia yakin bahwa dia bisa. Keyakinanmu aja nggak cukup kalau sebelahmu nggak yakin. Jadi majikanmu yakin nggak? Itulah aku kan bilang kan sama agenku, please tell my employees just give me time. Aku bilang aku akan usahain karena caseku kan bukan aku yang mukul anak majikan, kan anak majikan gitu kan. Maksudnya kasih aku waktu gitu, aku nyelesain dulu. Tapi majikan gue bilang ini tanggal 26 dia mau, aku tuh langsung masuk kerja gitu. Kalau lewat dari tanggal 26 dia nggak mau karena dia kan duduknya di kursi roda. Lalu kan kemarin kamu bilang sama aku, Miss kan bisa, Miss. KJRI bilang bisa, aku bilang tidak semudah itu. Betul. Aku udah dari awal udah bilang, kamu dengarkan rekaman lagi, aku bilang tidak semudah itu. Tapi kamu bisa mencoba, karena yakin buat kamu tidak cukup. Kamu harus meyakinkan majikan dulu. Iya, betul. Kecuali kamu sudah bekerja sama dia, terus majikan suka, terus gimana-gimana, mungkin gak ada masalah. Karena anakku itu gak kerja di situ, tapi majikannya bilang, gak apa-apa aku nunggu kamu. Karena dia suka banget sama kamu gitu loh intinya. Jadi kalau dia cuman dibandingkan dia lebih cepat, dibandingkan dia lebih cepat, pasti pilih yang cepat. Karena itulah susah juga ya Jaya. Karena gini loh, kamu yang dipukul, kamu yang laporin, dan kamu yang kalah, dan kamu yang salah. Angkatan aja dulu Mbak, angkatan aja dulu. Jadi ya itu makanya kemarin lihat kan di YouTube ada yang anak sampai dipukul gininya, sampai berdarah. Kenapa dia nggak laporan? Semua orang menyalahkan dia kenapa nggak laporan. Tapi kalau laporan siapa yang kalah? Contohnya kamu laporan polisi kan? Iya. Siapa yang kalah? Aku sendiri. Aku yang gali lubang masuk lubang sendiri ini. Dia yang dipukul anak majikan loh. Dia yang panggil polisi loh. Dia yang ditangkap loh. Iya. Dia yang dipukul, dia yang ditangkap, dia yang dibuang, dia yang diintermini, dan dia yang kasus. Ya Allah. Dia yang dipukul loh. Sekali lagi dia yang dipukul.
Dipukul anak majikan? Anaknya 6 loh teh. 6 anaknya. Aku sendiri Kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Yang terakhir kembar lagi 3 tahun. Umurnya berapa? Yang pertama 14. 14. Beda-beda 1 tahun aja. 14, 13. 12. 12. 11 terus 3 tahun. Dia yang disiksa ya. Dia yang dipukul. Ya Allah. Aku lagi tidur di dapur di lantai lagi, tahu nggak ada kipas, nggak ada AC. Tapi Dipukul apanya nih kamu, Dok? macam-macam lah. Miss waktu itu memang dia tendang aku, terus dia Dia yang panggil polisi, dia yang dikasusin dan dia yang dibuang. Dan dia tidak digaji. nggak dikasihin 1 bulan gaji. Ini loh, Dok, yang saya bilang. Saya selalu bilang sabar. Kalau kamu masih butuh uang, kenapa saya selalu bilang saya tidak maksa kamu kerja, tapi kalau kamu masih butuh uang, ya ngalah. Kalau enggak kita kalah. Kenapa anak yang kemarin sampai darahnya mengecucur itu aku marah sama dia? Kenapa kamu nggak laporan agent, nggak laporan polisi, nggak laporan apa-apa? Miss, aku butuh uang. Aku masih butuh uang. Nangis tau nggak? Karena kalau lapor ya ini contohnya. Kalah kita. Sebenarnya sih Miss, aku waktu itu yang aku telepon warga, memang salah aku ya, karena udah sakit sedih gitu dari 1 tahun sampai 8 bulan itu aku dipukul tiap hari. Kurang 3 bulan udah dia finish. Aku cuma Merinding. ya bukan 1 orang aja anaknya mukulin aku, terus majikan gitu nggak pernah itu, jangan kan belain aku mau itu kalau dia mukul dia negur anaknya gitu biar anaknya itu tahu oh ini salah gitu kan, tapi dibiarin. Terus kalau aku bilang majikanku marah balik, jadi anak-anak itu makin marah jelela gitu loh mukulin aku, jadi kayak sedih banget. Jadi waktu itu aku bilang lah karena sakit banget perutku kan sampai aku ditendang itu. Ditendang, didorongin kursi. Terus aku bilang sama mamku marah gitu. Aku telepon lah sama workers helper. Aku bilang gimana aku ini anak majikanku mukul. Aku bilang perutku sakit sampai aku kencing gitu. Anak boleh nggak aku gimana caranya? Terus workers helper bilang, Mbak kamu sekarang telepon polisi biar nanti majikanmu bawa ke dokter gitu kan. Jadi aku nggak berpikir sama sekali hari itu aku keluar karena aku betah-betahin pengennya finish gitu ya. Walaupun aku dipukul tiap hari, aku tidurnya sudah di lantai. Setiap hari dipukul, dia tidurnya di lantai loh dia. Di lantai. Aku nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak apa-apa. Langsung pindah aja. Nggak bisa mama sayang, nggak bisa. Makanya dia pun bertahan agar bisa finish. Gitu. Terus aku telepon polisi, bukan bermaksud aku mau keluar. Polisi datang, mana suruh saya keluar gitu. Jadi kayak rasa mimpi gitu, nggak percaya gitu ya Allah. Maksud dia adalah panggil polisi untuk menyelesaikan masalah, bukan panggil polisi untuk keluar. Tapi dia lupa satu hal. Kalau kamu panggil polisi di rumah majikan, maka yang kalah siapa? Kita ya, Miss. Betul. Kalau kamu telepon aku waktu itu, Dok, mungkin aku nggak akan nyuruh kamu keluar. Maka aku akan tanya satu, masih butuh uang nggak? Kalau kamu butuh uang, bertahan dulu kurang 2 bulan. Ya saya tahu itu tidak benar, tapi sekarang, Iya betul. paham nggak maksudku? Mungkin ide saya nggak bagus, tapi kamu sudah dipukulin 1 tahun 8 bulan loh.